Setia. Di sini saya akan membahas tentang refleksi anggaran. Refleksi anggaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama anggaran penjualan, kedua anggaran produksi, dan ketiga anggaran biaya produksi, keempat anggaran beban operasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anggaran penjualan. Di dalam anggaran penjualan terdapat tujuan anggaran. Nah, untuk pengertian anggaran sendiri, yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Tujuan anggaran. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Memperkirakan penjualan. Penyusunan anggaran penjualan mengharuskan perusahaan untuk memperkirakan jumlah unit yang akan dijual dan harga jualnya untuk dalam satu periode anggaran. Terdapat beberapa metode untuk memperkirakan penjualan dalam satu periode anggaran, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Metode kuantitatif, yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Beberapa metode peramalan yang sering digunakan yaitu yang pertama, metode rata-rata bergerak, moving average, dan yang kedua, metode trend moment. Ketiga, metode perkiraan asosiatif, regresi, dan analisis korelasi. Dan yang keempat, metode analisis industri. Anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi. Menyusun anggaran produksi dibutuhkan berbagai data dan informasi, serta format anggaran produksi. Untuk pengertian anggaran produksi, yaitu anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Untuk menyusun anggaran produksi dibutuhkan berbagai data dan informasi. Yang pertama, mengestimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Dan yang kedua, mengestimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Berikut ini format anggaran produksi. Format anggaran produksi yang pertama terdapat penjualan per unit, ditambah persediaan akhir barang jadi, jumlah barang jadi yang dibutuhkan, dikurangi persediaan awal barang jadi, dan yang terakhir jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Kebijakan tingkat produksi. Kebijakan tingkat produksi ini ada dua. Yang pertama, kebijakan stabilisasi produksi, yaitu kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Yang kedua, kebijakan stabilisasi tingkat persediaan, yaitu kebijakan tingkat persediaan merencanakan tingkat optimal investasi, persediaan, dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Anggaran biaya produksi. Nah, pengertian anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya dikelompokkan dalam 3 sub anggaran, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead produksi. Nah, anggaran bahan baku ini dibagi menjadi 2, yakni anggaran pemakaian dan anggaran pembelian. Anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Dan untuk anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Ini anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung.
Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. Yang kedua, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Informasi ini dapat diperoleh dari ambara produksi. Dan yang ketiga, jumlah jam tangan kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi atau disebut standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Yang terakhir, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Nah, ini anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya overhead produksi yaitu seluruh biaya tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Nah, ini pengertian dari biaya variabel cost adalah biaya nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada cost objek. Cost objek adalah unit produksi departemen atau aktivitas di mana biaya dihitung dan dikumpulkan. Jadi, semakin tinggi jumlah cost objek, semakin tinggi biaya variabelnya. Nah, yang kedua, biaya tetap fixed cost. Biaya nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada cost objek. Sampai relevan dan tertentu. Relevan yang adalah konteks perusahaan dan faktor adalah kapasitas produksi. Biaya semi variabel. Semi variabel cost adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya listrik. Anggaran beban operasi. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi umumnya terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penjualan dan administrasi. Yang pertama, beban penjualan selling expense, yaitu beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Dan beban administrasi expense adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umumnya lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, contoh dari beban penjualan ini adalah gaji bina niaga, komisi bina niaga, biaya penyusutan kendaraan, bagian penjualan, biaya listrik, air, dan bagian penjualan. Dan untuk contoh beban administrasi yaitu gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Nah, ini beban operasional tetap, variabel, dan semi variabel. Adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, mana petugas pengawas, biaya yang dan lain-lain. Nah, ini beban operasional bersifat tetap. Jika nilai tetap sama, tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode dalam real yang tentu. Contoh beban operasional tetap adalah gaji bulanan karyawan, bagian administrasi dan administrasi serta bahan listrik ruangan bagian penjualan dan administrasi. Beban operasional bersifat variabel jika nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaan. Contoh beban operasional isi penjualan untuk dan niaga. Dan yang ketiga, biaya semi variabel. Beban operasional bersifat semi variabel jika beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh biaya operasional semi variabel adalah biaya listrik, bagian penjualan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang menonton. Thank you.